Sudah semangat KPT hari ini? Semangat! Betul sekali, pasti adik-adik sekolah minggu di rumah juga semangat. Nah, hari ini kita mau ibadah lagi di KPT. Tapi kita mau kembali mengingatkan apa aja nih Kak yang harus adik-adik lakukan? Nah, yang adik-adik harus lakukan adalah yuk tidak tidur-tiduran di tempat tidur, sudah berpakaian rapi, sudah menyiapkan alat tulis dan Alkitabnya nih Kandes. Betul sekali KPT ya. Yuk sama-sama dari sekolah minggu semuanya persiapkan dengan baik, persiapkan hati dan juga pikiran kita semua untuk menyambut akan firman Tuhan dan juga kita mau menyambut akan pujian kita. Oke. Hari ini KPT kita mau nyanyi kembali ya Kak. Kita mau menaikkan satu pujian, kita mau katakan hatiku penuh nyanyian. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Nah, adik-adik, sekarang Kandes dan Kak Peti mempersilahkan adik-adik untuk duduk kembali karena kita mau masuk ke dalam doa pembukaan. Angkat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah sekalipun secara online. Biarlah Bapa, kami tidak kehilangan rasa sukacita kami untuk memuji nama Tuhan, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan, kami teringat untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini sedang sakit atau belum bisa beribadah online. Tuhan Yesus boleh memberkati sehingga mereka boleh berkumpul bersama-sama kami secara virtual di minggu-minggu yang akan datang. Kami siap Tuhan untuk memuji bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nah, yang dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, Kandes, kita mau puji nama Tuhan lagi kan? Ayo KPT, kita mau nyanyi apa kali ini? Kita mau nyanyi lagu Hati Senang. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan.
sekarang kita kembali mengingat tentang 10 hukum Allah atau 10 perintah Allah nih Kandes. Betul sekali. Hari ini yang ke-7 sampai ke-8 Kandes. Betul Kak Peti. Nah, untuk perintah Allah yang ke-7 ialah jangan berzina. Untuk perintah Allah yang ke-8 Kak, Jangan mencuri. betul sekali. Jadi adik-adik harus selalu ingat ya Kak Peti ya. Dan yuk sama-sama kita mau mempersiapkan untuk persembahan kita Kak. Nah, adik-adik, kan kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa melihat nih, nanti ada layar yang di bawah ini. Adik-adik dikasih nomor rekening. Adik-adik bisa transfer ke situ. Nanti kalau adik-adik sudah transfer, jangan lupa kirim bukti transfernya ke grup kelas masing-masing kan, Kandes? Betul Kak Peti. Atau Gimana, Kandes? atau adik-adik bisa menitipkan untuk uang persembahannya kepada guru-guru sekolah minggu yang terdekat di rumah adik-adik semuanya. Nah, silakan untuk mempersiapkan bukan persembahannya ya Kak Peti ya, untuk adik-adik semuanya. Kita mau naikkan satu pujian kita mau katakan berilah yang terbaik. Selamat memberi. Peti dan Pak Ades undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita mau berdoa persembahan ya Pak Ades ya. Yuk mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, biar Engkau boleh berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Biarlah Bapa persembahan ini boleh kami gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan yang dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri dan kita mau mengikrarkan untuk pengakuan iman rasuli Kak Peti. Ya, yuk bersama-sama kita ikrarkan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, dan bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, hari ini Kak Peti, kita juga mau lihat akan kesaksian nih Kak. Ada kesaksian lagi ya Kak Des ya. Betul. Hari ini dari siapa ya Kak? Dari siapa ya? Ayo, yuk sama-sama ya adik-adik semuanya ya. Kita mau mendengarkan kesaksian dari kakak-kakak guru-guru sekolah minggu. Selamat menyaksikan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan,
sekolah dulu yang berkata, jangan lelah ya adik-adik ya, biar kita tetap semangat ya kan Kandes. Betul sekali Kak Betty. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa Kandes? Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan Kak yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tantono Subagio. Ketika adik-adik, jangan lupa kita untuk mempersiapkan Alkitab kita, karena hari ini kita gabungan, tidak bisa kelas. Persiapkan hati dan pikiran kita dan Alkitab kita, dan kita mengangkat pujian yang berkata, Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Pemimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Selamat sore anak-anak sekalian, Shalom. Gembira sekali Pak Pendeta bisa berjumpa dengan anak-anak sekalian. Dan kali ini kita akan membicarakan firman Tuhan. Bagaimana menjadi anak Kristen yang baik. Anak-anak tentu rindu akan menjadi anak Tuhan yang baik, bukan? Marilah kita pelajari bersama-sama dan marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Hari ini kami ingin belajar bagaimana menjadi anak Kristen yang baik. Bagaimana kami dapat mengikuti perintah-perintah-Mu sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang kekasih dari Yesus yang telah menebus dosa-dosa kami. Hanya kepadamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Pak Pendeta pada saat ini akan meminta bantuan dua orang kawan. Yang pertama adalah Ani. Halo teman-teman sekalian, namaku Ani. Aku anak sekolah minggu juga loh di GKOI. Apa kabar? Baik-baik saja bukan? Semua sehat dan semua ceria. Apalagi sekarang sudah boleh
ke sekolah, sudah boleh pertemuan tatap muka sehingga kita bisa saling bertegur sapa. Aku ini bingung. Kenapa? Apakah aku ini sudah menjadi anak Kristen yang baik? Aku sudah baca Alkitab. Aku sudah berdoa. Masih kurang apa lagi ya? Aku mau tanya kepada kakekku, yaitu Pendeta Anton. Kakek Pendeta Anton tentunya akan dapat menasehatiku bagaimana menjadi anak Kristen yang baik. Yuk, kita ke sana yuk. Dan bertemulah Ani dengan Pendeta Anton yang adalah kakeknya. Selamat sore kakek. Apa kabar Ani? Kok kelihatan gembira sekali? Enggak kakek, aku enggak gembira. Aku ini agak galau. Galau? Apa itu? Ya, agak bingung lah gitu. Pokoknya kalau bingung, bahasa anak sekarang itu galau. Ya teman-teman ya. Galau tentang apa? Katanya guru sekolah minggu itu mengajarkan bahwa kita harus menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Kristen yang baik. Nah, Ani sudah baik atau belum ya? Lah, Ani bagaimana kondisinya sekarang? Apakah kamu sudah baca Alkitab? Sudah. Sering ikut Mami sama Papi baca Alkitab? Tiap hari baca. Apakah engkau sudah ikut berdoa? Sudah. Setiap kali makan, sebelum makan, berdoa terlebih dahulu. Dan kadang-kadang Ani yang pimpin doa. Nah, sekarang kakek mau bertanya. Apakah engkau tidak pernah lupa buat PR? Ya itu susahnya. Ani sering lupa buat PR. Apakah engkau sering berantem dengan teman? Iya deh. Ani suka nggak tahan. Kalau dicubit teman, ya balas cubit. Nah, sekarang marilah kita baca Alkitab bersama-sama dan mempelajari firman Tuhan. Karena apa yang engkau lakukan itu akan ada di dalam Alkitab. Yuk, kita baca bersama-sama. Kita akan membaca dari Matius 21 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian bunyinya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini ke dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi ia menyesal, lalu ia pergi juga. Menurut pendapat Ani, lebih baik yang pertama atau lebih baik yang kedua? Ya, lebih baik yang kedua lah. Dia melaksanakan perintah bapaknya, walaupun awalnya dia tidak mau. Nah, begitulah Ani. Kalau seorang anak itu mempelajari firman Tuhan dan mempelajari Alkitab, dan dia tahu firman Tuhan, gunanya untuk mempelajari firman Tuhan adalah untuk
dilaksanakan. Jadi kedepannya ini jangan lupa buat PR, jangan lupa sering marah. Kok kakek salah ngomong? Jangan lupa menahan nafsu. Kalau temanmu nakalin, ya kamu hindarkan saja. Jangan dibalas pukulan dengan pukulan, ya. Engkau harus menjadi anak yang baik dengan tahu firman Tuhan dan menjalankan apa-apa perintahnya. Oh, jadi menjalankan perintah Tuhan itu juga perlu ya, kayak ya. Tidak hanya membaca Alkitab. Ya. Coba sekarang kita baca ayat lagi, satu ayat lagi. Dalam Yakobus 2 ayat yang 17 dikatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi yang penting bagi anak-anak sekolah minggu adalah menjalankan kedua-duanya. Untuk itu, kita harus rajin baca Alkitab, mengerti firman Tuhan, dan menjalankan perintah Tuhan. Ya, terima kasih kakak. Terima kasih, Ani sudah mengerti sekarang. Jadi, ada 3 hal yang penting, teman-teman sekolah minggu. Yang pertama adalah rajin membaca Alkitab. Kalau kita rajin membaca Alkitab, maka kita akan mengerti firman Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, maka kita bisa melaksanakannya. Dan kalau bisa melaksanakannya, maka kita menjadi anak Kristen yang baik. Seperti kata Yakobus tadi, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus mempunyai iman dan kita harus mempunyai perbuatan. Demikian saja ya. Kita akan undur diri dahulu dan kita biarkan Bapak Pendeta Tantono, kita minta Bapak Pendeta Tantono untuk berdoa bagi kita semuanya. Sampai berjumpa. Anak-anak sekalian, inilah firman yang kita pelajari. Jadi, ada 3 hal yang kita pelajari. Menjadi anak Kristen saja tidak cukup. Kita harus mengerti, percaya, dan menjalankan perintah Tuhan. Untuk mengerti firman Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab dan mempelajari perintah-perintah Tuhan. Kita belajar firman Tuhan untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Dengan demikian, maka kita menjadi anak Kristen yang baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami telah belajar bagaimana anak Kristen yang baik itu harus belajar Alkitab, harus mengerti firman Tuhan. Dan manakala kita tidak mengerti firman Tuhan, kita akan menanyakannya kepada orang yang lebih mengerti, sehingga kita betul-betul menyelami firman Tuhan itu. Akan tetapi, kami juga harus belajar melaksanakan firman itu. Berilah kami jiwa seperti Kristus, yang dengar-dengaran kepada Bapanya. Berilah kami menjadi anak-anak Kristen yang baik, sehingga kami dapat membanggakan orang tua kami. Dan kami dapat tumbuh kembang untuk mengabdi kepada bangsa dan negara kami. Hanya kepadamu, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Tantono Subagio yang sudah menyampaikan akan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Kak Peti ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam segala pelayanannya, dalam segala aktivitasnya, juga bersama dengan keluarga dan pastinya selalu diberikan kesehatan ya Kak. Nah, hari ini adik-adik sekolah minggu semuanya, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Dan Kandes dan juga Kak Peti mengundang adik-adik sekolah minggu semuanya, yuk kita boleh bangkit berdiri, kita menaikkan satu pujian kita Kak. Kita mengatakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Shalom anak-anak, kita sudah tiba di akhir acara kita, yaitu kebaktian sekolah minggu pada saat ini. Kita akan kembali ke dunia kita masing-masing, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tapi sebelum itu, pesan Pak Pendeta adalah bahwa kalian harus belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melaksanakan firman Tuhan. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dan hari ini Kak Peti dan kami dan semua guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus